Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Andi Laksono, pendamping sosial PKH Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini saya akan menampilkan simulasi modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Modul ini membahas bagaimana cara memberikan dukungan, dorongan, motivasi pada ibu di masa kehamilan agar terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah bayi lahir stunting. Dan di sini saya akan menekankan di sesi 2, yakni mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Simulasi ini akan fokus ke langkah 2, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yuk, jangan lama-lama lagi. Kita langsung ke pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama dengan para KPM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ibu-ibu atas kehadirannya di pertemuan bulanan kita secara rutin. Tepatnya tanggal 12 Agustus 2022. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Masih ingatkah ibu-ibu kita sebelumnya pertemuan apa, Bu? Stunting. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan rata-rata anak seusianya. Betul, Bu Rotul, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 3, ibu-ibu ya. Yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Modul ini ibu-ibu membahas bagaimana cara memberikan dukungan, dorongan, motivasi pada ibu di masa kehamilan agar terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah bayi lahir stunting. Pada sesi 2 ini ibu-ibu, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Fokus kita sekarang ibu-ibu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Jadi sekarang ibu-ibu saya bagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok 1 itu akan membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka, baik di lingkungan masyarakat seperti arisan, kelas ibu, hamil, dan P2K2. Terus kelompok 2 nantinya akan membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WhatsApp group, koran, dan lain sebagainya. Untuk itu sekarang langsung dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Ibu Rotul, kelompok kedua Ibu Buati. Silakan didiskusikan bersama anggotanya. A few moments later. Baiklah ibu-ibu, karena waktunya sudah 15 menit ya, sudah waktunya kita diskusi, membacakan hasil diskusi ibu-ibu. Coba yang pertama kelompok 1, coba dijelaskan hasil diskusinya Ibu Rotul. Baik, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi berdasarkan hasil yang kami peroleh dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan P2K2. Seperti pemahaman tentang kesehatan ibu hamil, itu salah satunya harus didukung melalui suami atau keluarga dan dukungan masyarakat. Coba dijelaskan secara detail Ibu Rotul, apa dukungan dari suami atau keluarga dan dukungan dari masyarakat. Adapun dukungan dari suami atau keluarga antara lain: 1. Suami peduli, mendampingi istri mengikuti minimal 1 kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting. 2. Suami mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil. Suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan, dan cara perawatan pasca persalinan.
3. Suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan, persalinan dan perawatan bayi sejak awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pertemuan atau tenaga kesehatan. 4. Suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya kepada ibu hamil. 5. Suami berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan kesehatan. 6. Saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu atau ayah dengan memasak dan mengantarkan anak yang lain untuk sekolah atau menemaninya belajar. 7. Suami dan keluarga juga bisa mengingatkan dan mengantar ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya. 8. Ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarganya dalam persiapan menghadapi kehamilan serta kesiapan mengasuh dan mendidik anak. 9. Menanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan dan merencanakan melahirkan ditolong bidan atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan masyarakat antara lain seperti 1. Sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. 2. Mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu juga bisa memberi dukungan dan motivasi yang sangat besar. 3. Tetangga bisa menjadi keluarga terdekat yang mau membantu jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Misalnya meminjamkan kendaraan untuk periksa ke pelayanan kesehatan. 4. Tentunya harus selalu membicarakan hal-hal baik dan memberi nasihat positif. 5. Bisa juga membagikan pengalaman hamil dan melahirkan serta bersedia membantu berbagai keperluan semasa hamil atau saat melahirkan. 6. Lingkungan lebih berempati pada ibu hamil, misalnya ketika sedang pertemuan mempersilakan ibu hamil untuk duduk. 7. Mengajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang ringan dan menyenangkan. 8. Iuran semampunya oleh tetangga untuk membantu ibu hamil yang kesulitan keuangan dalam menyiapkan persalinan. Terima kasih untuk kelompok 1 dan selanjutnya kelompok 2 untuk menjelaskan tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WhatsApp atau grup Al-Quran. Silakan kelompok 2 untuk menjelaskan. Kelompok 2 sesuai hasil diskusi kelompok 2 bahwa informasi yang kami terima dari grup WhatsApp Posyandu yaitu tentang pentingnya mengunjungi Posyandu antara lain 1. Memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan anak balita. 2. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau dan tercatat dalam buku KIA sehingga dapat mencegah masalah gizi, salah satunya stunting. 3. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan anak balita. Terima kasih ibu-ibu ya. Jadi diskusinya cukup bagus, hasilnya cukup bagus. Cuma kami akan menyimpulkan dari diskusi hari ini yaitu tentang beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil. Seperti yang bisa kita hadiri ibu-ibu ya, seperti Posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2 dan kelas lainnya. Yang kedua ibu, pesannya penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut ya bu, agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Alhamdulillah ibu-ibu ya, kita hari ini sudah bisa membahas tentang diskusi terkait kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat, dan yang kedua bisa membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online. Untuk itu sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita yel-yel dulu. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Terus pesan yang terakhir bersama-sama kita ucapkan. Yuk.
Mari kita cegah stunting mulai sekarang. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan yang terakhir, ada sebuah pantun dari saya, bahwa duku naik ke tinting, saya bawa ke kampung Paras. Ayo kita entaskan stunting agar anak Indonesia cerdas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.